bisa Bu, tadi Ibu agamanya apa Bu? Islam. Oh, tapi kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa Bu? Karena yang menolong saya, kan aku lagi sakit. Pertama aku mau dioperasi, aku minta doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku operasi. Udah dioperasi, aku di ICU. Aku nggak sadar diri sehari. Pas saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus. Dari mana saya akan nggak. Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang nggak pernah mendengar, nggak pernah gereja, nggak kenapa, kami tetap sholat, pergi memulung, bawa terus sejadah, terus makena saya. Kok saya terima kasih Tuhan Yesus. Langsung dokternya jawab, Ibu bagaimana sih, apa sih agamanya? Kemarin Ibu mau dioperasi, Ibu bilang ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku operasi. Sekarang Ibu udah sadar kok, Ibu minta terima kasih ke Tuhan Yesus. Ibu agama apa? Saudara saya marah semua saudara saya, bikin malu. Tuhan Yesus apa tai? Gak apa-apa Bu. Jadi emang kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, itu kita akan mengalami penderitaan. Seperti murid-murid Yesus, semuanya itu menderita, tetapi menderita untuk kebenaran. Kita akan bahagia kalau kita hidup menderita, tetapi di dalam kebenaran. Tetap percaya Bu, karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Ibu tetap percaya, teguh. Terus akhirnya gimana? Ibu Tuhan Yesus akhirnya gimana setelah Tuhan Yesus? Aku mulung, besok gua lihat lu harus sholat, makan lu mana terus bawa makan aku. Sudah saya lihat ya, saya sehari besok saya nanya, ini kali gereja ya kata aku. Aku semua mulung tapi aku nggak percaya gereja nggak pernah dengar, tapi aku sering lewat di sini. Tapi aku nggak peduli, bukan apa-apa karena gereja apa gitu. Kok aku masuk aja Pak, yang mbak-mbak di depan tuh, aku boleh masuk nggak? Boleh, tapi ini pakai ini. Kata saya nggak apa-apa, kalau baiknya orang Kristen. Aku tersentuh karena baiknya orang gereja itu. Itu masuk saya. Jadi besoknya kan saya masih tinggal sama saudara. Aku diliatin pas jamnya itu aku mau sholat, udah ibu mandi dulu kata orang di masjid itu. Ibu jangan masuk sini kalau nggak mandi dulu, ibu kan memulung bau nggak sah. Ya udah aku sampai sekarang aku nggak sholat lagi. Ya, karena gini Bu, kalau di kekristenan itu, kalau orang kekristenan itu dia nggak ngelihat muka kita kotor, muka kita dekil, baju kita jelek. Tetapi Tuhan itu melihat hati kita. Amin, amin. Tuhan melihat hati kita Bu. Saya ke pendeta langsung, habis itu ini saya berjalan, kok enakan, ya benar-benar Tuhan Yesus. Tuhan berkati, terima kasih, aku percaya. Tapi bagaimana kita harus sah gitu? Nah, jadi Ibu harus sah. Ibu sementara ikutin dulu semuanya ajaran-ajaran Yesus. Ibu mesti minta itu, istilah apa ya? Mesti deket sama pendeta, minta istilahnya untuk dibaptis. Tapi caranya Ibu harus belajar dulu tentang kekristenan gitu loh. Baptis apa? Sunat kayak orang Islam. Bukan. Jadi istilah dibaptis, kalau dibaptis itu Ibu percaya bahwa Ibu dibaptis dalam nama anak, bapak, bapak dan roh. Enggak, maksudnya istilahnya gitu Bu. Jadi Ibu kalau udah dibaptis berarti Ibu udah Ibu adalah orang pengikut Yesus gitu. Teman-teman, ini videonya sangat luar biasa ya. Menurut saya, Ibu itu memperlihatkan betapa dia sangat tulus dan polos ketika dia menceritakan pengalamannya dan dia menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya, tetapi dia juga datang ke gereja dan gereja memperlakukan dia sebagai sesama ya, yang harus dikasihi, yang harus disambut ya, bahkan dia merasa diterima. Nah ini sangat penting ya, karena dia bersaksi tadi di mana waktu dia bertemu dengan yang lain malah orang nggak peduli dengan dia, dan di dalam video tersebut dia mengatakan setelah dia ditolak dan tidak diperlakukan itu maka dia berhenti untuk sholat, dan sekarang dia minta supaya dia menjadi seorang murid Kristus yang sah, dan seorang yang membuat video itu mengatakan dia harus dibaptis. Teman-teman, saya teringat ketika Yesus menyampaikan beberapa poin penting kepada orang Farisi, kepada para murid, tentu kepada orang percaya masa kini ya.
Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku tidak mempunyai pakaian, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika dalam ketelanjangan, dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Nah, lalu Yesus tutup dengan kalimat, jikalau engkau memperhatikan salah satu atau semua dari kriteria tadi, ya, Yesus katakan, engkau sedang melayani aku. Engkau sedang memperhatikan aku. Dan seharusnya orang Kristen melakukan seperti itu, supaya kita itu mengasihi mereka itu dengan kasih yang tulus dan jujur. Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan beri kepada seorang ibu ini. Saya membacakan beberapa ayat Alkitab, ya. Di dalam Yohanes pasal 14, ini adalah ayat yang sangat terkenal, ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang bisa percaya kepada Yesus itu juga adalah karena anugerah Tuhan. Ini sama seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saya sangat percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus, di mana dia mendapat kasih karunia sehingga hatinya rindu untuk bertemu dengan Yesus, untuk mencari Yesus. Dan orang yang sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus pasti akan mencari kebenaran, dia akan percaya kepada Yesus. Karena itulah Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, untuk bisa hidup atau memperoleh kehidupan di dalam kerajaan surga, dia harus percaya kepada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengarunikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi karena kasihnya kepada dunia begitu besar, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan atau beroleh hidup yang kekal. Bersyukur dari kesaksian ibu tadi kiranya boleh memberikan inspirasi dan juga edukasi bagi kita, sehingga tidak ada satu manusia pun yang dapat menahan. Bahkan ketika orang mendapat kasih karunia, orang yang meresponi kasih karunia itu pasti akan mencari kebenaran. Dia akan datang kepada Kristus dan dia rindu sekali untuk bersekutu menjadi muridnya. Ya, kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat. Biarlah gereja-gereja Tuhan, semua orang percaya pun juga boleh hidup di dalam kasih, sehingga sama seperti yang dialami oleh ibu ini, di mana ada kasih yang dia lihat dari orang-orang percaya, di mana mereka memperlakukan sesama dengan cinta kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.